Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vlogger, sahabat youtubers, kembali lagi bersama saya Abdul di channel YouTube Abdul Official. Di video kali ini Abdul ingin melanjutkan program ombak obrolan Mang Abdul. Jadi pada video kali ini Abdul ingin melanjutkan program obrolan Mang Abdul ya. Ini di episode ke-11 Kang Abdul melanjutkan program obrolan Mang Abdul. Kali ini Kang Abdul akan melanjutkan kisah Mas Revi di sebuah kontrakan yang katanya kontrakan itu angker. Judul kali ini ternyata kontrakan itu angker. Nah, sebelum saya mulai videonya, alangkah baiknya kalian wajib banget pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Kalian bisa langsung nonton, dan jangan lupa like, comment, dan share supaya untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang untuk selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Oke, sahabat YouTube, sahabat vloggers, jadi kita lanjut aja untuk bercerita kisah horor yang dialami oleh Mas Revi, narasumber kita ya. Saya dapat informasi dari kisah narasumber yang bernama Mas Revi di channel YouTube-nya ya, di channel YouTube-nya Mas Revi itu sendiri ya. Jadi kami akan melanjutkan cerita dari Mas Revi yang kemarin itu Abdul sudah bercerita tentang Mas Revi. Kini Abdul akan bercerita tentang Mas Revi itu kembali ya. Jadi kita lanjut aja bercerita pada saat pagi hari. Di pagi hari Mas Revi bangun dari tidurnya. Mas Revi ini tidurnya ini nggak nyenyak dan banyak gangguan yang Mas Revi alami, terutama tentang suara gedoran tembok. Entah itu suara apa, entah itu asalnya dari mana, suara itu terus menghantui Mas Revi. Pada saat itu Mas Revi bangun ingin siap-siap untuk berangkat kerja ya, ingin siap-siap untuk berangkat kerja, dan Mas Revi masih kepikiran tentang suara gedoran semalam. Tanpa pikir panjang, Mas Revi akhirnya bersiap-siap, akhirnya dari tempat tidur bangun terus mandi, dan disinilah kejadian berikutnya muncul kembali. Kejadian berikutnya dialami oleh Mas Revi di saat dia sedang berada di kamar mandi. Dia sedang mandi, dia sedang kalau orang sini bilang itu kayak jubar-jubar gitu ya. Tapi disinilah kejadian aneh muncul. Pada saat dia sedang mandi, pintu dia kayak ada yang gedor-gedor, dok. Di situ Mas Revi langsung merinding, langsung menggigil, merasa ada yang aneh. Siapa ini yang gedor-gedor? Perasaan di kontrakan ini hanya ada aku, itu kata Mas Revi. Terus dia buka pintu kamar mandi, tapi posisi dia itu lagi mandi ya. Dan pas buka itu tidak ada siapapun, kosong ya sahabat. Dia dari situ sedikit aneh. Dari situ dia sudah mulai bertanya-tanya, siapa ini yang tadi yang gedor-gedor. Jadi pas Revi mandi, waktu menunjukkan 4:30 ya, habis subuh lah ya. Dia kan buka pintu, dia celingak-celinguk, gak ada siapapun.
Ya udahlah ya, barangkali itu tikus. Ya di situ Mas Revi masih berpikir positif walaupun merinding, dan akhirnya mandi, melanjutkan mandi itu. Dan singkat cerita, Mas Revi itu selesailah dalam mandinya, dan Mas Revi ingin mengganti baju. Dan pas Mas Revi buka buka pintu kamar mandi, tiba-tiba ada darah di situ. Mas Revi heran, bertanya-tanya, darah apa ini? Dari mana ini? Nah, itu kejadian berikutnya muncul. Kejadian tiba-tiba ada darah, sahabat. Mas Revi bingung, bertanya-tanya, apa ini? Darah apa ini? Dan akhirnya dia langsung bersih-bersih di kamar mandi. Dia langsung bersih darah itu di depan kamar mandi itu, dan dia cuci kaki, cuci tangan, dan langsung ganti baju. Dan akhirnya di situ dia buru-buru untuk berangkat kerja, persiapan untuk berangkat kerja. Kebetulan dari tempat kontrakan menuju kerjaan itu sekitar 1 jaman. Jadi dia harus berangkat pagi-pagi banget, subuh lah ya, biar nyampe di kerjaan itu 6:30 atau jam 7-an. Dan akhirnya dia salin ganti baju, dan berhasillah dia di tempat kerjaan tersebut. Dari situ dia udah berangkat kerja naik motor. Sambil singkat cerita dia udah siap-siap, udah ganti baju, udah mau berangkat. Tapi dia di pikirannya masih mengingat hal tersebut. Jadi dari kontrakan itu, dia kan tinggalnya itu kan di kontrakan lantai 3 lantai kontrakannya, dan dia berada di lantai 2, dan motor dia ini ada di bawah di lantai 1. Kemungkinan ya dia masih trauma ya. Ya kebetulan di lantai 1 itu dia itu di situ ramai ya, banyak mahasiswa yang di situ ya, ada di situ. Dia ini gak berani ngomong, gak berani cerita dengan teman-teman dia yang ada di kontrakan tersebut. Dia ini cenderung pendiam, sahabat. Nah, pas dia mau naik motor, dia masih kepikiran tentang rumah kosong, tentang gedor-gedor di tembok dan gedor-gedor di kamar mandi. Dia masih kepikiran tentang kejadian itu, dan akhirnya terbesit di pikiran dia gimana caranya keluar dari kontrakan tersebut. Singkat cerita, dia udah berangkat kerja, dan di dalam kerjaan itu masih terngiang-ngiang, masih kepikiran, kenapa aku mengalami kejadian yang semacam ini, kenapa aku mengalami kejadian yang sangat luar biasa ini, yang sangat mengerikan ini. Dan di sore harinya dia berangkat di sore harinya dia pulang ya kan, bukan berangkat ya, salah ngomong. Ini aku cerita ini agak sedikit gugup ya, mohon maaf ya. Ya singkat cerita, Mas Revi pulanglah dari rumah. Kebetulan hari itu dia pulang cepat karena izin dari kerjaan dia mau ada acara keluarga, jadi dia harus pulang cepat. Akhirnya dibolehin sama bosnya atau manajernya, dan akhirnya dia pulanglah jam 4 gitu. Nah, pada saat dia pulang jam 4, dia menemukan alasan yang sangat masuk akal untuk keluar dari kontrakan tersebut, untuk keluar dari zona kontrakan tingkat 3 itu ya. Dia alasannya disuruh kerja di kampung halaman dia, di rumah ibunya. Dia ngomong ke ibu kontrakan, "Ibu,
udah aku nggak mau ngontrak di sini lagi, udah sampai di sini aja, karena aku disuruh kerja di rumah ibuku, di rumah ibu kandungku, dan disuruh kerja di sana, dan sekalian mau rawat nenek aku juga, kata Revi gitu. Dan akhirnya diizinkanlah sama ibu kontrakan tersebut, sahabat. Diizinkan sama ibu kontrakan tersebut, dan akhirnya singkat cerita keluarlah Revi dari kontrakan yang mengerikan itu. Ya seperti itulah kejadiannya, dan seperti itulah kisah horor yang Kak Abdul ceritakan ya sahabat ya. Oke, jadi selang 3 bulan kemudian, atau ya ini 3 bulan ya, kita persingkat waktunya aja menjadi 3 bulan, si Revi ini main-mainlah ke kontrakan lamanya, dan akhirnya bertemu dengan ibu kontrakan tersebut. Mas Revi ini ditanya oleh ibu kontrakan tersebut, kenapa kamu datang ke sini lagi? Kamu mau kontrak di sini lagi? Kata Revi. Itu kata ibu kontrakan ya, kata Revi. Enggak bu, ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang kontrakan. Mau tanya apa? Kata ibu kontrakan. Ini bu, sebelumnya ada kejadian aneh nggak di kontrakan ini? Terus ibu kontrakan itu terdiam. Terus ibu kontrakan itu menjawab, emangnya kamu nggak ada kejadian aneh di kontrakan itu? Terus kata Revi, ada bu, ada banyak kejadian aneh yang saya alami selama saya ngontrak di kontrakan ibu. Terus akhirnya Mas Revi ini cerita ke ibu kontrakan itu. Nah pada saat Mas Revi udah cerita semuanya, ibu kontrakan itu tidak respon apa-apa. Dia cuman diam kayak melongo. Ya cuman gitu doang. Dan Mas Revi ini ngerasa aneh. Terus ibu kontrakan itu bilang, bagus deh kamu mengalami hal itu, bagus deh kamu bisa punya pengalaman tentang hal itu, dan ibu bersyukur kamu bisa keluar dari kontrakan itu dengan cepat. Emangnya kenapa bu? Karena sebelumnya, kata ibu kontrakan itu, karena sebelumnya nggak ada yang mau tinggal di kontrakan itu. Dan ibu itu terdiam dan langsung meninggalkan Mas Revi. Di situ Mas Revi agak aneh dan agak sedikit curiga kepada ibu kontrakan dan kontrakan angker ini. Dan akhirnya akhirnya si Mas Revi dibilang ke ibu, yaudah bu, maaf ganggu waktunya, saya harus permisi dulu, ini mau cari makan, kata Mas Revi. Ayo dah mas, silakan. Kebetulan ibu itu jalannya belum jauh dari Mas Revi. Setelah meninggalkan Mas Revi, jalannya itu masih belum jauh, dan dia masih sempat merespon omongan dari Mas Revi ini ya sahabat. Dari situ Mas Revi agak aneh dan curiga. Kenapa ini? Ada apa ini? Dan Mas Revi masih bertanya-tanya kenapa kontrakan itu. Dan pada saat 3 bulan itu, Mas Revi langsunglah lihat kontrakan lamanya itu, lihat gedungnya. Pada saat lihat gedungnya, sudah tidak ada lagi yang ngontrak di situ. Selama dia meninggalkan kontrakan itu lebih dari 3 bulan, atau 3 bulan pas, dia melihat 3 bulan kemudian dia melihat kontrakan itu, dan kontrakan itu sudah kosong. Tidak ada yang mau ngontrak di kontrakan tersebut, dan kontrakan itu berubah jadi kontrakan angker. Dari sinilah Mas Revi menyadari bahwa ternyata kontrakan ini adalah kontrakan yang angker sahabat.
gimana menurut kalian tentang kisah horor kali ini di episode ke-11 dalam program obrolan Mang Abdul. Jika kalian punya cerita, jika kalian punya kisah horor yang bisa kalian punya, kalau kalian punya kisah horor, kalian bisa menceritakan kisah horor kalian, bisa menceritakan pengalaman kalian di nomor WhatsApp ke Abdul. Nomor WhatsAppnya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Dan jika kalian mau kolaborasi dengan Kak Abdul, mau menjadi tamu, kalian bisa kontak Kak Abdul, chat Kak Abdul melalui WhatsApp, melalui aplikasi WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di bawah sini, di tulisan berjalan di bawah sini. Kalian ada lihat kan tulisan berjalan di bawah ini, kalian hubungi Kak Abdul aja. Oke, kalian hubungi Kak Abdul aja. Nomor WhatsApp Kak Abdul ada di bawah sini. Kalau kalian mengalami kisah horor, kalau kalian mengalami pengalaman horor terkait hantu, setan, jin, dan kontrakan angker, kuburan angker, atau pohon angker, kalian bisa ceritain di nomor WhatsApp Kak Abdul ya. Nomor WhatsAppnya ada di nomor WhatsAppnya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Dan jangan lupa kalian bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya memperkembangkan channel YouTube ini agar semakin berkembang untuk selanjutnya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Oke, mungkin videonya segini aja yang dapat Kak Abdul sampaikan. Oke, mungkin videonya segini aja, and see you at the next video. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao, gigimu jam ko. Dadah.